Yang pertama untuk Taufik Ismail ya. Untuk Pak Taufik, nih bagaimana sih Bapak melihat perkembangan destinasi wisata di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun? Oh ya, makasih Mbak ya. Jadi kalau saya lihat secara pribadi ya, Sulawesi Selatan saya kira wisatanya juga cukup berkembang ya, apalagi yang wisata buatan ya, misalnya kayak waterboom sebelum pandemi ini ya, karena pandemi sepertinya ada penurunan ya. Karena sebelum pandemi itu kita tahu-tahu ada waterboom dibangun di mana, termasuk juga di Bantimurung juga Pemda Maros itu juga membuat waterboom karena melihat tren yang di luar sana juga cukup berkembang dan itu cukup diminati. Saya kira ini juga jadi pilihan sebenarnya untuk wisatawan ya. Misalnya mau yang buatan atau yang alami. Kami saya kira kami fokus di destinasi wisata alami ya. Ada gunung, ada air terjun, ada gua. Saya kira ini jadi apa? Seperti kita di atas meja ya. Ada banyak menu, ada ayam, ada ikan, ada sayur apa misalnya. Jadi saya kira ini sangat memanjakan calon-calon wisatawan ya. Dan kita akan beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kepada Pak Hasanuddin. Untuk Pak Hasanuddin nih, bagaimana sih peran masyarakat di Desa Matiro Ujung untuk membangun potensi wisata di kawasan Desa Matiro Ujung? Jadi selaku pemerintah di Desa Matiro Ujung ini, Mbak, kami terus melakukan edukasi terhadap masyarakat lokal ya. Jadi kami lebih menguatkan di dalam dulu karena kami tidak ingin bahwa ada budaya-budaya yang bisa saja tergeser ketika misalnya pengunjung dari luar itu masuk misalnya. Sehingga kami lebih banyak melakukan edukasi terhadap terhadap masyarakat kita di pulau tersebut. Butika ya, untuk Butika, bagaimana pelaku wisata Hotel Malino Highlands turut menjaga kelestarian alam yang ada di kawasan wisata Malino Highlands? Oke, Mbak Cynthia. Ya, untuk pertanyaannya sendiri ya, memang untuk Malino Highlands sendiri, karena kita luasnya sekitar 200 hektar, tapi dari pemilik sendiri ya, dari owner kami maupun dari manajemen kami sendiri, kami memiliki satu visi, yaitu kami tetap menjaga keaslian dari kawasan Malino Highlands sendiri. Nah, Malino Highlands sendiri ini mostly adalah kawasan tea plantation. Jadi sebelum berubah menjadi agrowisata seperti saat ini, kita sebelumnya adalah mayoritas adalah kebun teh dengan pabrik teh yang kami miliki di sini dan kami produksi juga untuk dijual ke dalam ataupun ke luar negeri. Tapi dengan sekarang kita merubah kawasan Malino Highlands ke dalam konsep agrowisata, kami tetap berkomitmen untuk menjaga kondisi dari tea plantation kami tetap seperti sedia kala. Karena itu pengembangan kawasan sendiri kita memiliki blueprint yang di mana kami membuat semacam planning pengembangan ke depan dengan mengutamakan spot-spot yang ada di Malino Highlands. Karena itu seperti pengembangan hotel sendiri, kita memberikan satu spot yang khusus dan tidak mengganggu dari kawasan tea plantation kami. Selain itu untuk menjaga kelestarian alam sendiri, keaslian dari pegunungan Malino yang ada di sekitarannya kami ya, kami juga rutin melakukan perawatan. Pak Iwan, bagaimana sih pelaku wisata Pantai Akarena bersiap untuk menyambut global tourism pasca pandemi? Oh iya Mbak, ya terasa sekali ini pandemi buat kami yang pengelola wisata utamanya, karena kan tahun-tahun sebelumnya tempat wisata itu begitu ramai. Awal tahun kemarin tuh tepatnya bulan Maret mulai kerasa bahwa orang yang datang ya mungkin karena ketakutannya ada pandemi, yang bersyukur juga sih karena mereka tidak datang ke pantai untuk berkumpul bersama. Kelihatan untuk kedepannya yang kita lakukan ya bersiap tetap dengan protokol COVID dengan kesehatan,
ada pengukuran suhu tubuh, terus yang bermasker, terus tetap mengingatkan untuk menjaga jarak kalaupun memang bukan di antara keluarga mereka. Ini dari Kak Ayu Dian Grace, yaitu apakah fasilitas seperti horse riding, kebun teh, greenhouse, atau mini zoo di Malino Highland hanya dapat dinikmati tamu yang menginap di hotel? Nah, untuk fasilitas yang tadi saya sudah sounding ya, untuk recreation area kami, itu tidak hanya untuk tamu yang menginap saja. Karena kita juga tetap open untuk tamu yang tidak menginap di Malino Highlands. Tentu saja dengan ada entrance ticket memang yang harus dibeli ya, sebesar 50.000 per orang. Tapi bagi Anda yang berkunjung ke Malino Highlands ya, setelah membeli entrance ticket, Anda bisa bebas mengeksplor area Malino Highlands. Assalamualaikum, selamat sore Pak Iwan. Saya Armita Puspita, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Ingin bertanya Pak, terkait destinasi wisata Pantai Akarena yang Bapak jelaskan tadi, apakah pihak pengelola dari Pantai Akarena memberikan bantuan CSR kepada para masyarakat sekitar terkait inovasi yang dilakukan di lingkungan perkotaan seperti di Kota Makassar? Yang kedua, apakah dengan adanya pembaruan inovasi terkait Pantai Akarena juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar lokasi destinasi wisata tersebut? Oh iya, makasih Mbak Cynthia, makasih Mbak Armita Puspita dari Universitas Negeri Makassar ya. Untuk program CSR memang selalu ada dari kami Mbak, tapi pada prinsipnya dari manajemen sih Mbak, PT GMTD itu yang terasa pada saat pandemi awal. Jadi dari perumahan-perumahan klaster itu mengumpulkan untuk ke masyarakat sekitar yang ada di daerah mereka Mbak. Seperti itu. Terus yang kedua, apakah ada pembaruan inovasi terkait Pantai Akarena juga membuka lapangan pekerjaan? Oh ya, karyawan-karyawan kami rata-rata yang di Pantai Akarena semua dari masyarakat sekitar yang di Pantai Akarena, Mbak. Seperti itu. Pertanyaan mungkin lebih cocok untuk Pak Taufik ya. Oke, ini dari Kak Travel Blogger Norma Yunita. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya jika ada narsum menanggapi berita viral dari atraksi wisata di Tanjung Bira, yaitu foto dengan penyu yang ditangkap dan dikurung. Hal tersebut termasuk penyiksaan binatang terhadap hewan yang dilindungi undang-undang. Nah, apakah tindakan mungkin dari Pak Taufik ya terhadap atraksi wisata yang salah tersebut? Saya sebenarnya ini sudah di luar konteks kami ya, karena kalau di Taman Nasional itu berarti kita dibatasi dengan frame wilayah kami, karena kita punya wilayah dari Maros sampai di Pangkep. Tapi saya coba jawab dengan pengetahuan saya selama bekerja di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Kebetulan juga saya pernah kerja 10 tahun di Taman Nasional Bunaken, kebetulan di sana juga laut. Jadi kalau prinsipnya sebenarnya kayak penyu itu, sepengetahuan saya semua penyu itu dilindungi. Kalaupun misalnya mau ditangkarkan, itu ada prosedurnya, itu juga boleh-boleh saja. Ada prosedurnya, harus ada izin dari Balai Besar KSDA di Sulawesi Selatan, khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan. Jadi misalnya ada, misalnya di Bulukumba tadi ya, ada semacam penyelenggara wisata ya yang mau memelihara penyu. Saya pikir dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Pada saat dia memperoleh izin itu, saya kira akan disampaikan bahwa apa aturan jika memelihara satwa. Bagaimana kebijakan Dinas Pariwisata terhadap investor yang ikut serta mengelola tempat pariwisata Manilo Highland di wilayah di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa ini, dan apakah mereka diberi batasan-batasan tertentu dalam hal mengelola suatu tempat wisata? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Farid. Ini menarik sekali ya mengenai investor. Oke, saya bahas sedikit. Untuk pengetahuan secara general, kita bahas saja untuk Malino Highland sendiri. Nah, jujur saja untuk ownernya kami sendiri memang tidak berdomisili di Makassar. Beliau adalah berdomisili di Jakarta, tapi beliau memiliki visi dan misi untuk mengembangkan wilayah destinasi Malino, terutama di Malino Highlands dan kawasan Goa pada umumnya. Nah, untuk batasan sendiri, sejauh ini Dinas Pariwisata maupun dari Pemkab Goa sendiri itu sangat mensupport banget
ya terutama kawasan Malino, karena memang salah satu destinasi yang terdekat dari Makassar itu selain Maros ya, yaitu adalah Malino. Nah, bahkan tingkat kunjungan wisatawan ke Malino sendiri itu pun cukup tinggi, walaupun dari masa pandemi ini, walaupun ada penurunan yang cukup signifikan, tapi sekarang ini kita sudah berangsur-angsur pulih ya, terutama dengan penerapan prokes kesehatan, lalu sekarang kita sudah mulai vaksin massal ya untuk para pelaku pariwisata. Tidak ketinggalan juga dari Malino Highland sendiri, staf-staf kami saat ini sudah mulai melakukan vaksin. Dan hari ini pun kami sudah masuk ke vaksin kedua. Ya, ini salah satu kebanggaan juga bagi kami di Malino Highlands karena kami mengutamakan kesehatan dan mengutamakan prokes yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Ada pantang atau kearifan lokal apa Pak di sekitar penjelasan ya? Kearifan lokal ya. Kalau kearifan lokal, saya pikir saya bicara yang sekitar kawasan ya. Jadi ada di desa ada di desa Jenetaisa ya, kalau nggak salah namanya ya. Desa Jenetaisa, kearifan lokalnya itu ada seperti di Sopeng dia. Ada kelelawar mengunjungi beberapa pohon di sana hampir tiap malam karena kan hampir tiap hari karena dia beristirahat siang bisa tidur di pohon itu. Jadi masyarakat di Jenetaisa itu mereka tidak mengusir kelelawar itu. Apalagi misalnya pandemi sekarang yang menurut penyebab COVID ini kan kelelawar. Kalau kita lihat di daerah lain malah kelelawar ini diusir dari lingkungan sekitar atau dari dalam gua karena kan biasanya kelelawar itu di dalam gua. Ini malah di pekarangan warga itu kelelawar itu tidur di siang hari. Disuruh mereka menjaga. Terus kalau ada orang yang mengusir, orang penduduk lokal itu malah dia melarang orang yang mengusir itu. Malah jadi semacam seperti tempat wisata juga. Biasa orang lokal juga penasaran atau orang misalnya datang dari Makassar, mereka berkunjung di sana. Dia ada di lokasinya ada di Dusun Batu Basi. Dusun Batu Basi ke desa Jenetaisa. Tidak jauh dari Bantimurung tempatnya. Untuk Pak Hasanuddin ya, untuk Pak Hasanuddin ini ada dari Kak Widianto Adiputra. Tahun 2004 saya pernah ke salah satu pulau di Kapoposang selama 1 minggu untuk menyelam dan membuat dokumentasi di sana. Nah, apakah saat ini masih terjaga dengan bagus di sana? Untuk pelestarian di wilayah lautnya hingga hari ini masih tetap terjaga karena sejak kami masuk di desa di tahun 2007 dan bahkan sebelum masuk di desa pun kami bersama dengan masyarakat masih tetap menjaga pelestarian lingkungan kami, menjaga dari aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Nah, di 2017 itu kami membentuk yang namanya Kopmaswas, yang dimana Kopmaswas ini konsen untuk menjaga wilayah lautnya kami dari pelaku-pelaku atau aktivitas nelayan yang dapat merusak terumbu yang ada di wilayah lautnya kita.